memasuki era kemerdekaan. Jadi sebelumnya belum merdeka. Ya, kurikulum merdeka. IHT implementasi kurikulum merdeka. Tentu ini ada beberapa hal yang mendasar perubahannya, tapi dengan perubahan ini kita harus biasa aja. Dan kita harus yakinkan bahwa materi itu tidak bisa kita akan menguasainya secara sekaligus keseluruhannya. Prosesnya bertahap, begitu ya. Oleh karena itu dalam in-house training yang pada kesempatan ini kita akan laksanakan, ada hal-hal yang mendasar lebih dahulu kita akan kerjakan. Karena bukan bersifat sosialisasi, akan tetapi yang akan kita lakukan itu dalam kesempatan ini adalah workshop ya. Workshop penyusunan dokumen-dokumen yang kita perlukan, di samping memang harus kita pahami dengan sebaik-baiknya begitu. Jadi IHT-nya bukan 2 hari, 3 hari. Ya, 2 hari di sini, 1 hari penugasan. Ya, karena nanti begitu tahun ajaran baru dilaksanakan, kita akan masuk dengan penyelenggaraan pendidikan dengan kurikulum yang baru kita akan laksanakan itu, gitu ya. Ini berkenaan dengan IHT yang akan kita laksanakan. Oleh karena itu, mohon untuk kesempatan ini, sebagaimana disampaikan sebelumnya, agar sebanyak-banyaknya guru mengikuti dan semua guru mengikuti sampai dengan tuntas, begitu ya. Karena kita pada kesempatan 2 hari ini akan melaksanakan aktivitas penyusunan dokumen. Pertama, dokumen yang paling mendasar di sekolah yaitu KOSP, ya. KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, yang penyusunannya berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau dulu oleh kurikulum saja, sekarang melibatkan semua guru. Dan di hari pertama kita akan menyusun KOSP. Targetnya hari pertama ini KOSP selesai. Ya, selesai targetnya. Kemudian nanti akan menyusun juga dokumen yang berikutnya, dokumen pembelajaran intrakurikuler dan dokumen pembelajaran kurikuler. Itu yang akan kita kerjakan. Dengan 3 dokumen ini, insya Allah seluruh PTK sekolah siap menyelenggarakan kurikulum merdeka, begitu. Ya, ketika ketiganya dipahami dengan baik. Oleh karena itu, mohon seluruhnya mengikuti dengan serius, begitu ya, dengan serius begitu. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyajikan ini tentang Undang-Undang Sisdiknas ya, pasal 1 ayat 1. Namun demikian, saya ingin terlebih dahulu membacakan sebuah ayat dalam Al-Quran ini. Surat Al-Baqarah ayat 151. Nah, ini kaitannya dengan pendidikan. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum al-kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ini metode proses pendidikan yang dilakukan. Ini Al-Quran pasti benarnya ini. Dan sudah jelas mengantarkan pada sebuah generasi yang gemilang ketika ini diimplementasikan sebelumnya di zaman Rasulullah dan para sahabat. Sebagaimana kami telah turunkan seorang Rasul bagi kalian, ya, bagi kalian. Ya, yang pertama dilakukan apa? Yatlu alaikum ayatina, sosialisasi itu. Yang pertama sosialisasi. Kita udah ya sosialisasi itu kepala sekolah ya. Jadi ya, yatlu alaikum ayatina. Jadi ditugaskan Rasulullah itu untuk mensosialisasikan apa yang diturunkan. Itu yang pertama. Ya, jadi prinsip di dalam melaksanakan proses pembaharuan pendidikan, khususnya pendidikan, yang pertama kenalkan dulu apa itu gitu. Ya. Ini sudah Qur'ani banget begitu kan ya. Nah, yang kedua apa di sini? Wa yuzakkikum. Anak-anak itu yang akan menjadi target proses pembelajaran termasuk kitanya, wa yuzakkikum. Bersihkan dulu tuh dari mindset yang lain, begitu maksudnya. Nah, jadi ketika Rasulullah itu datang di tengah-tengah Jazirah Arab, ya, itu orang-orang Quraisy sudah rancu itu, ya, sudah rancu pemikirannya. Di blok timur ada Persia dengan segala ini, dan juga ada Romawi, itu kekuatan yang satu. Nah, kemudian juga ada lagi nih kaum Quraisy.
Nah, jadi manusia itu sudah tampil tidak seperti manusia saat itu begitu. Ya. Sudah tidak seperti manusia, di perilaku dan segala macamnya. Oleh karena itu, di ilustrasinya begini, seperti ketika kita ingin menanamkan sebuah bibit yang bagus. Ya. Yang pertama harus dilakukan itu di sini disebutkan bersihkan dulu lahannya. Jangan kita nanam kentang, ya, kemudian tempatnya garum, kata orang Sunda mah begitu ya. Mungkin kemudian dibersihkan rumput permukaannya saja, ditanam kentang, dipupuk, yang disebut nanti rumput. Gitu. Jadi yang harus dilakukan di sini bersihkan dulu lahannya. Dari pemikiran-pemikiran yang lain kalau kemudian kita akan memasuki kurikulum baru. Jadi yang harus kita rubah cepat. Yang pertama mindsetnya dulu. Ya, bersihkan dari konsep-konsep yang lain kalau kurikulum ini mau mudah diserap. Ya, demikian hanya ajaran Islam itu begitu. Ya. Jadi misi yang pertama wa yuzakikum. Berikutnya apa? Baru ditanamkan tuh bibit wa yu'allimukumul kita bahwa hikmah. Jadi di sini dia sampaikanlah ajaran. Kalau ini konsep Islam begitu ya. Jadi bersihkan dulu dari pemikiran-pemikiran subhat yang sesat itu. Makanya yang pertama kali diajarkan Rasulullah itu bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, apalagi berperang. Nggak ada itu semuanya. Itu tahun ke-11 baru muncul. Begitu ya di zaman Rasulullah itu. Apa yang pertama dia lakukan? Ya memperkenalkan dan untuk memahami kalimat la ilaha illallah. La itu bersihkan dulu, tidak ada dulu ilah. Tidak ada yang perlu diagungkan, yang perlu disembah, yang perlu ditakuti, yang perlu dikhawatirkan, ya kecuali Allah. Nah, jadi yang pertama dilakukan bersihkan dulu itu. Baru ilah Allah, kecuali Allah tanamkan itu. Nah, ini sama nih wa yuzakikum, bersihkan dulu baru kemudian tanamkan. Ya. Nah, ini rumus ya. Dan apa yang kita garap ini adalah pendidikan. Pendidikan ini bahasa Arabnya tarbiyah. Dan ini penting tarbiyah ini. Sampai ada ungkapan yang di bawahnya itu bukan hadis ya. Ungkapan ulama, laula tarbiyah lahallakal ummah. Kalau tidak ada pendidikan umat itu binasa. Artinya orangnya ada, tapi nilai manusianya nggak ada begitu. Tidak bernilai manusia lagi. Kalau dalam Al-Quran kalimatnya itu ya ulaika kal an'am. Mereka itu nggak ada bedanya dengan binatang katanya gitu. Ya kalau tidak ada pendidikan. Makanya kita ini luar biasa. Ayat yang tadi dibacakan oleh siapa tadi? Ustaz apa itu? Ya. Nah, itu sebetulnya terkait dengan nasib bangsa Indonesia itu. Ya, terkait dengan nasib bangsa Indonesia. Jadi itu terkait dengan nasib. Ya. Innallaha tadi bacakan gitu ya. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan ini katanya sebelum kalian mengubahnya. Anfus diri kalian. Nah, diri anfus kalimatnya. Anfus di diri keseluruhan. Ya, sebelum mengubah diri kalian. Jadi yang akan bisa mengubah itu kita. Melalui apa? Melalui pendidikan begitu ya, melalui pendidikan. Nah, ini pendekatan ayat Al-Qur'an. Kita lihat ya, ini sinkron enggak dengan undang-undang coba. Nah ya, undang-undangnya kita lihat. Nah, undang-undangnya ini Undang-Undang Sisdiknas tahun nomor 20 tahun 2003 ya. Lihat pasal 1. Ini harus jadi ruh sekolah ini. Yang pertama disebutkan di sini pasal 1 ayat 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Ini bagus kalimat narasinya. Usaha sadar, artinya jangan rutinisme. Harus disadari betul. Gitu ya. Yang kita kerjakan itu tujuannya apa? Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana tuh. Jadi yang pertama diciptakan apa dulu tuh? Suasananya dulu. Undang-undang berpesan seperti itu. Suasana belajar dan proses pembelajaran. Jadi yang harus kita ciptakan itu suasana belajarnya dulu. Jadi kalau sekolah itu lingkungan, begitu masuk ke sekolah, melihat masuknya aja sudah kayaknya cocok untuk belajar begitu. Karenanya sekolah itu harus benar-benar membuat orang itu baru masuk aja muncul semangat untuk belajar. Terus nanti ketemu guru. Nah, gurunya juga sama. Begitu ketemu guru, itu langsung membuat semangat belajar itu tinggi. Nah, jadi ini ada sebuah hadis lagi nih saya sampaikan ya. Sebuah hadis lagi.
orang mukmin yang baik itu katanya ya adalah mereka yang kalau orang lain melihat, yang melihat itu langsung ingat Allah. Belum berkata-kata sudah langsung ingat Allah gitu. Coba kalau orang ketemu kita ingat apa kira-kira? Ya. Nah, itu ukuran kehidupan. Saya ceritakan sedikit ini ya nih. Dulu waktu di SMA ada seorang kiai karismatik di Cianjur itu namanya Ustadz Soleh. Bapaknya Ustadz Yahya Soleh. Nah, ya. Nah, Ustadz Yahya Soleh. Jadi saya waktu itu tinggal di Cimayan. Di Cimayan di situ. Biasa anak-anak saya lagi SMA ya, nongkrong di situ gitu kan. Nah, kemudian Ustadz Soleh ini mau masuk dari gang itu, dari gang Cimayan 3 itu lurus ke sana ya. Nah, ke Pamojanan kan? Nah, masuk. Dari gang masuk gitu. Kita anak-anak muda nih, yang biasalah anak muda gitu ya, pada merokok segala macam gitu. Lagi nongkrong-nongkrong, kelihatan oleh satu orang, itu Ustadz Soleh. Langsung itu anak-anak muda yang ingat, yang sedang nongkrong itu pada masih jauh, mungkin masih 50 meter itu. Aduh, saya belum sholat. Tuh. Melihat Ustadz sudah begitu. Baru melihat pada masih jauh, langsung lari ke sholat itu. Ya, ada yang berantakan langsung diberes-beres. Itu masih jauh sudah begitu itu. Ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi wajahnya itu memancarkan karisma begitu. Nah, jadi begitu. Jadi orang mukmin yang baik itu adalah mereka yang apabila orang lain melihatnya, langsung yang melihat itu ingat Allah. Tadi pertanyaannya, upami barudak anjing ningali urang emot naon tah? Lamun emot PR aduh. Ya, ini ya. Kembali sini ya. Suasana nih. Saya mencermati ini yang nyusun ini enggak sembarangan yang undang-undang. Ya, pasal 1 ayat 1. Jadi untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Jadi pertama yang dibangun itu suasana. Kalau ke ayat tadi itu lahan. Wa yuzakkikum, membersihkan lahan dulu. Suasananya, makanya nanti Bapak Ibu sekalian, sekolah kita ini bisa memberikan kontribusi besar ya ketika suasananya suasana belajar. Begitu. Ya, suasana belajar. Jadi penataan apa ya? Tanaman, penataan gambar, segala macam, Pak. Itu sudah membuat orang itu rasanya masuknya benar-benar itu mau belajar begitu. Kemudian ketemu orang, nah sudah ketemu guru, makin meningkat lagi. Untuk apa? Secara aktif, nah proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual. Tuh, jadi hasil yang terbaik dari sebuah proses pendidikan itu apa? Kekuatan spiritual. Ngajarnya boleh matematik, boleh IPS, boleh IPA. Ujungnya apa? Spiritualnya bagus. Kenapa kok ini menjadi penting? Bukan kecerdasan logika didahulukan. Kenapa ini menjadi penting? Nah, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya ya. Ini menjadi penting, menjadi ruh seorang guru. Kenapa? Karena nanti anak ini sebagaimana kita akan dihadapkan kepada banyak permasalahan hidup. Yang permasalahan hidup itu ada kalanya tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan otot. Ada kalanya tidak bisa diselesaikan dengan kecerdasan. Nah, yang bisa menyelesaikannya itu kekuatan spiritual. Kalau orang hanya kekuatan ototnya yang kuat itu, ya, nanti dia melemah makin tua itu. Ya. Kemudian juga kekuatan intelektual banyak terbukti. Orang yang intelektualnya hebat, tapi kemudian dihadapkan kepada masalah-masalah yang sangat berat, bunuh diri dia. Kenapa? Karena pendidikannya salah. Tidak mengacu kepada undang-undang pendidikan. Begitu. Di Amerika itu ada jembatan yang sangat indah, menghubungkan beberapa pulau dan sangat panjang. Dulu jembatan itu terkenal karena panjang dan indahnya. Sampai kalau bahasa sekarang mah viral gitu ya. Viral jembatan karena indah dan panjangnya jembatan itu. Sekarang masih viral itu, tapi bukan karena indah dan panjangnya, karena banyaknya orang yang bunuh diri di jembatan itu.
Kalau dulu ada mobil berhenti di tengah jembatan, di tengah laut itu ya, itu biasanya orang selfie kan begitu ya, foto-foto. Sekarang kalau ada mobil berhenti di sana, pasti orangnya nggak ada, orangnya loncat. Nah, apa yang menjawab? Dan ada datanya, mereka yang loncat-loncat itu orang-orang pintar tuh. Orang-orang itu stres, tegang. Nah, jadi kalau Indonesia melaksanakan undang-undang ini nggak salah, nggak ada tuh masalah. Ya, nah oleh karena itu di sini apapun yang berubah ini yang akan menjadi dasar bingkai kita dalam melaksanakan perubahan-perubahan tersebut begitu. Ini pesan undang-undang begitu tuh. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif, ya, mengembangkan potensi dirinya. Ini dalam ini bahasanya dalam ini. Ya, untuk memiliki kekuatan spiritual. Yang kedua apa? Pengendalian diri. Nah, ini juga sama nih pesan pendidikannya. Jadi anak hasil belajar itu spiritualnya hebat. Walaupun yang diajarkannya matematik. Kalau nggak nyambung ke spiritual, dekacik gitu kata orang sana. Ya, nggak sah begitu. Harus berujung pada ini. Yang keduanya mampu pengendalian diri. Kenapa? Anak-anak itu seringkali ada maunya, ada keinginan, ada kemauan. Kita juga sama kan? Mana yang lebih banyak kemauan atau keinginan? Nah, ya, kemauan itu terbatas. Ya, kebutuhan, ada kebutuhan, ada keinginan. Kebutuhan itu terbatas. Nah, biasanya anak itu ada keinginan. Ketika keinginannya dikomunikasikan ke orang tua belum bisa memenuhinya. Nah, terkadang muncul sikapnya tuh. Dididik agar sikap anak ketika kemauan atau keinginannya belum terpenuhi, dia bisa menahan diri. Itu pendidikan. Menahan diri. Kalau di Quran kalimatnya wal kadhiminal ghaidh, mampu mengendalikan diri. Jadi ini saya bilang ini Quran banget undang-undangnya. Quran banget. Ya. Jadi mampu mengendalikan diri. Jadi hasilnya itu tadi itu jangan sampai salah kaprah. Ketika anak dididik di sekolah, ada fenomena sekarang yang terbalik. Jadi ada anak yang marah-marah, galak ke orang tuanya, gara-gara tugas gurunya. Kebalik ya. Harusnya takut sama orang tuanya sih. Guru itu mendidik anak, membuat anak takut sama orang tua. Begitu. Ini jadi dibalik. Marah-marah ke orang tua gara-gara PR. Ini berarti salah nih, salah gurunya. Makanya sasaran perubahan kurikulum itu guru katanya tuh. Ya, guru nih. Kita diskusi ini bukan dia ya. Guru. Jadi gurunya ini yang banyak perlu diluruskan katanya ini mindsetnya. Nah, meluruskannya ini bingkainya nih. Ini bingkainya. Undang-undang. Makanya ini coba ditulis ya. Di print buat banner, pasang tuh di ruang guru. Karena ini akan menjadi acuan kita. Kalau nggak ke sini berarti nggak nyambung tuh tujuan pendidikan nasional. Ya, terus juga apa? Mampu mengkomunikasikan, ya berkomunikasi dengan baik. Kan makhluk sosial kan. Berikutnya juga memiliki kecerdasan. Itu baru tuh nyinggung-nyinggung kecerdasannya. Ya. Berikutnya apa? Berakhlak mulia. Dan kemudian serta memiliki keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dan jangan sampai anak udah SMA masih aja diurus sama orang tuanya, sama mamanya, nyetrikanya, gitu kan ya? Seperti ini jangan sampai terjadi seperti ini. Ini keterampilan untuk dirinya saja masih diurus orang tuanya. Nah jadi nggak sinkron tuh sekolah itu antara sekolah dengan yang dibutuhkan itu jadi nggak sinkron kalau begitu. Nah jadi ini bingkai pendidikan kita ya. Kurikulum yang baru tetap harus ke sini muaranya ujung-ujungnya. Nah, kalau kita memahami ini, perubahan kurikulum nggak ada masalah. Kenapa? Karena orientasinya tetap kurikulum yang dibangun itu adalah sebuah pendekatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini kan begitu. Kalau nanti ada cara-cara yang lebih baik, nggak apa-apa. Dinamis saja kurikulum. Dinamis begitu ya. Oleh karena itu terhadap kurikulum ini, ya memang kita harus pandai mengkritisi, ya. Yang baiknya kita dorong support. Tapi bingkainya sudah ada ini undang-undang pendidikan, begitu. Undang-undang pendidikan, begitu. Nah ini terkait dengan apa tadi itu
pendidikan, pengertian pendidikan menurut pemerintah ini yang ingin ditempuh oleh kita, begitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan bingkai ini ya, nanti kita kurikulum apapun yang akan kita terapkan tetap ya berorientasi kepada capaian target yang sudah dirumuskan dalam Undang-Undang SISDIS. Nah, ini nggak dirubah di Undang-Undang SISDIS. Ini tentang pengertian pendidikan, kemudian juga ini pasal 3-nya dan tujuan pendidikan nasional. Di sini ada 10 tujuan yang ditargetkan. Tetap ya. Tuh, yang pertama agar siswa itu beriman. Yang kedua bertakwa. Kemudian juga setelah itu berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap atau memiliki skill, kreatif, mandiri, dan menjadi warga demokratis dan tanggung jawab. Itu ada 10. Jadi yang pertama apa? Tetap keimanan. Kenapa? Karena porsi terbesar permasalahan hidup itu bukan porsi akal. Bukan porsi fisik apalagi. Tapi porsi keimanan. Ya. Porsi keimanan. Dan banyak hal-hal selesai itu dengan porsi keimanan. Makanya orang-orang yang imanannya bagus nyaman aja. Nyaman aja kenapa? Ketika dia dihadapkan kepada permasalahan yang menurut dia berat, bagi Allah ada yang berat. Masalahnya kita sudah pantas hanya ditolong Allah, kan begitu. Ya, ini harus porsi keimanan begitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita dalam mendidik, terlebih kita semuanya ini sekolah yang berwajah Islam ya. Nah, berwajah Islam. Cokro, saya baca, masya Allah. Cokro Aminato, sejarahnya dia itu gurunya Soekarno, Cokro. Ya, gurunya Soekarno itu saya baca itu. Ternyata begitu saya sosialisasikan tentang sejarah Hos Cokro Aminato ini kepada guru-guru Cokro, dia baru pada tahu. Banyak yang baru tahu. Masya Allah, dia itu gurunya Soekarno. Ya, gurunya Soekarno. Dalam berpolitik, Soekarno ini gurunya gitu ya. Nah, cuman namanya aja seperti kesannya apa ya? Tidak ada nama-nama Islamnya gitu. Ya, Haji Umar Said Cokro Aminato sebenarnya namanya kan Hos Haji Umar Said Cokro Aminato. Nah, ini kemudian juga nih Al-Azhari juga di Cianjur ini. Al-Azhari ini punya fondasi pendidikan yang kuat ini. Ini tuh masih terhena Abdullah Jinul ya. Iya, masih ke situ apa? Ya, masih itu. Jadi jaga itu citra. Jadi sekolah-sekolah Islam ini harus bagus. Ya. Berikutnya muncul yang baru sekarang Beriman Teladan ya, dengan semangat yang baru nih luar biasa di Cugenang ya. Nah, saya sudah ke sana. Insyaallah ini juga memiliki semangat yang baru. Tapi semuanya ini umat Islam kan ya. Ya, makanya saya lebih leluasa kemarin ketika ini gabung kita semuanya ya umat Islam begitu ya. Supaya bahasanya karena harus diatur beda begitu ya, beda gitu. Ya ini jadi ini mudah-mudahan dengan pertemuan ini di hadis sekarang ini kita bisa merumuskan bagaimana mengubah tadi disebutkan nasib. Karena bangsa Indonesia itu takdirnya bagus, nasibnya jelek. Ya, takdirnya bagus, hidup di negeri yang subur. Nasibnya jelek, nggak makmur-makmur. Nah, nasib bisa berubah nggak? Bisa. Merubahnya melalui apa? Pendidikan. Sama Rasulullah juga tadi ayat itu pendidikan, ayat pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini barangkali ya sebagai pengantar IHT. Pengantar IHT ya. Mudah-mudahan rangkaian apa yang kita laksanakan seluruhnya berjalan lancar dan sama-sama kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. IHT untuk 3 sekolah ini secara resmi kita buka. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.